tinggal di bumi, namun sosoknya eksis di langit. Dia seorang pemuda Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Dia bukan orang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir, dan hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari, penghasilannya dari menggembala domba hanya cukup untuk makan ibunya. Apabila ada lebih, terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya dia sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada ibunya untuk memenuhi permintaan terakhir ibunya yang ingin menunaikan haji. Ia membeli seekor anak lembu dan setiap hari ia selalu menggendong lembu itu naik turun bukit. Bahkan ia selalu dianggap gila oleh orang-orang karena menganggap aneh kelakuannya. Tiada kenal lelah, setiap hari dia menggendong lembu itu, hingga lembu itu bertambah besar, seiring dengan besar otot pada tubuhnya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya menuju Mekah. Dia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya berhaji. Dialah Uwais Al-Qarni, sang pecinta Rasulullah, tapi tidak ditakdirkan bertemu dengan beliau. Uwais sering merasa sedih setiap kali melihat tetangganya usai menemui Rasulullah. Ia ingin sekali menemui beliau, namun di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah Rasulullah dari dekat. Saking cinta dan rindunya, ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah hingga membuat gigi beliau patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah pula. Akhirnya, pada suatu hari, ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Ia berjalan menuju Madinah. Nasib malang pun dia temui di sana karena Rasulullah yang dirindukan ternyata sedang berperang. Dengan kecewa, dia duduk di bawah pohon dan menangis, ingin sekali menunggu Rasulullah. Namun ingatannya kembali pada ibunya yang menunggu di rumah. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Saat kabar Uwais Al-Qarni wafat, gemparlah penduduk kota Yaman. Ada fenomena aneh yang terjadi saat hari kematiannya, yaitu proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Selain itu, orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan bukan siapa-siapa. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah kepadanya. Kisah Umar hingga membuat Rasulullah menangis. Wahai Umar, ceritakan kepadaku hal yang dapat membuat aku menangis, pinta Rasulullah. Umar pun memulai ceritanya. Dahulu aku punya seorang anak perempuan. Aku ajak anak tersebut ke suatu tempat. Tiba di tempat yang aku tuju, aku mulai menggali sebuah lubang. Setiap kali tanah yang aku gali mengenai bajuku, maka anak perempuanku membersihkannya. Dia tidak mengetahui, sesungguhnya lubang yang aku gali adalah untuk menguburnya hidup-hidup, untuk persembahan berhala. Selesai menggali lubang, aku melempar anak perempuanku ke dalam lubang tersebut. Dia menangis kencang dengan menatap wajahku. Masih terngiang wajah anakku yang tidak mengerti apa yang dilakukan ayahnya sendiri. Rasulullah mendengar cerita itu, meneteslah air matanya. Begitupun dengan Umar yang menyesali perbuatan jahiliyahnya sebelum dia mengenal Islam. Kita bisa lihat bagaimana Islam merubah kebiasaan buruk, kebiasaan bodoh pada zaman itu. Karena memang agama Islam merupakan kabar gembira yang disampaikan Rasulullah untuk memperbaiki akhlak menjadi mulia. Sahabat Nabi yang menjadi rebutan bidadari surga. Ada salah satu sahabat Nabi berkulit hitam, tubuhnya pendek, bungkuk dan fakir. Wajahnya kurang menarik, dia tak bernasab dan tak bersuku, sehingga penduduk Madinah tidak banyak yang mengenali. Dia bernama Sa'ad Al-Aswad As-Sulami. Nabi sering memanggilnya dengan Julaibib. Pakaiannya lusuh, kakinya tak beralas, tak ada rumah untuk berteduh. Namun Sa'ad menjadi salah seorang sahabat yang disayangi Nabi Muhammad. Karena lamaran Sa'ad selalu ditolak wanita, akhirnya Rasulullah menikahkannya dengan seorang gadis cantik bernama Atikah binti Amar, putri salah satu sahabat Nabi. Setelah Sa'ad menerima bantuan 600 dirham untuk mahar dari 3 sahabat Nabi lainnya, keesokan harinya pergilah Sa'ad ke pasar untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah. Akhirnya, Sa'ad memilih untuk berjihad, meninggikan kalimat Allah dan membelanjakan uangnya tadi untuk peralatan perang.
Sa'ad memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrik. Tak lama kemudian terdengar seruan, Sa'ad telah gugur, Sa'ad telah gugur syahid. Nabi langsung mendatangi tempat Sa'ad menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Sa'ad, topi besinya ditanggalkan, dan beliau meletakkan di pangkuan beliau. Sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Sa'ad, Nabi bersabda, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya." Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah. Para sahabat bertanya, maknanya. Nabi bersabda, "Saat telah sampai di telaga Kautsar, aku menangis karena rindu kepada Sa'ad. Aku tertawa kerana melihat keadaan Sa'ad di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka kerana aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya, sehingga aku malu melihatnya."